Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Devianti di Bati Mandak, NIM 192105, Prodi PGMJ semester 5. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran IPA atau sains di MI, di SD maupun di MI. Nah, saya di sini kelompok 9 dengan teman saya, yaitu Durjai Putra Jamalo, NIM 192108. Baik teman-teman, saya lanjut pada pendahuluan. Latar belakang dari perencanaan pembelajaran IPA sains ataupun sains di SD maupun di MI, yaitu pembelajaran IPA di SD merupakan wahana untuk membekali siswa dengan berbagai keterampilan, sikap, serta pengetahuan yang memerlukan untuk melanjutkan pendidikan dan mampu menyesuaikan diri dari setiap perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Menurut Pediknas tahun 2006 menyatakan bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Bukan hanya dengan mencari tentang bukan hanya menguasai kesimpulan pengetahuan yang berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan fakta, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Dengan kata lain, bahwa pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. Pendidikan IPA menekankan pemberian secara langsung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SMP pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mewajibkan penetapan berbagai peraturan untuk standar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan PP nomor 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses pengisyaratan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran yang kemudian dipertegas melalui peraturan materi pendidikan nasional Permediknas nomor 41 tahun 2005. Lanjut pada kata pengantar. Kata pengantar mengenai perencanaan pembelajaran IPA sains SD maupun MI, tidak ada kata yang lebih baik untuk diucapkan selesai menyelesaikan makalah dengan judul perencanaan pembelajaran IPA selain mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongannya kami tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD yang merupakan salah satu mata kuliah dasar pendidikan berbobot 3 SKS yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa S1 program studi pendidikan untuk
menyiapkan mahasiswanya menjadi tentang tenaga profesional pendidik. Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan dan memperluas pengalaman bagi para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki bentuk kemampuan isi makalah ini agar lebih baik. Pada kesempatan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu hari ini yang kepada Ibu dosen, Ibu pengampu Mutmainah MPD sebagai dosen mata kuliah kami IPA di SD, serta kepada berbagai pihak teman-teman yang telah mendorong mewujudkan makalah ini. Terima kasih. Masih banyak kekurangan dalam perbuatan makalah ini. Kami akui diperlukannya masukan-masukan sarana yang bersifat membangun guna kesempatan makalah ini. Baik, selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka menulis dapat merumuskan sebagai berikut. 1. Apa hakikat IPA? 2. Bagaimana konsep, prinsip, dan IPA? 3. Bagaimana lingkungan sebagai sumber pelajaran IPA? 5. Bagaimana pelengkapan pelajaran IPA? 6. Bagaimana pengembangan silabus IPA? 7. Bagaimana pengembangan RPP IPA? 8. Bagaimana media pelajaran IPA? Bagaimana pengembangan lembar kerja siswa LKS dalam pembelajaran. Lanjut saja, kita masuk pada pembahasan pembahasannya, yaitu ilmu pengetahuan IPA atau ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan tentang alam dan segala-galanya yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang merupakan produk dari proses ilmiah. IPA membahas mengenai segala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dalam pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Pada pembelajaran IPA sekolah dasar diperlukan pengetahuan dasar mengenai konsep yang mengandung dalam setiap unit pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, sudah barang tentu guru IPA memberitahu pendapat kepada peserta didik tujuan-tujuan yang diharapkannya, yang kemudian akan menjadi capaian setelah pembelajaran selesai. Bila topik yang akan dibahas itu berhubungan dengan praktik IPA, maka guru IPA perlu lebih awal mengkoordinasikan persiapan dalam penyediaan peralatan atau bahan apa saja yang diperlukan. Berikutnya, guru hendaknya menentukan langkah-langkah apa saja untuk pembelajaran, seperti pertama, bagaimana melalui pembelajaran, yakni pembelajaran menentukan langkah-langkah pembelajaran seperti masuk pada pembahasan di sini. Ilmu pengetahuan alam IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan tentang
tentang alam dan segala-galanya yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori-teori yang merupakan produk dalam proses ilmiah. IPA membahas mengenai gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. 2D. Konsep dan prinsip IPA. Pada pembelajaran IPA, konsep dasar diperlukan pengetahuan dasar mengenai konsep yang terkandung dalam setiap unit pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, sudah barang tentu guru IPA membantu kepada peserta didik, memberitahu kepada peserta didik tujuan yang diharapkannya, yang kemudian akan menjadi pencapaian setelah pembelajaran selesai. Bila topik yang akan dibahas itu berhubungan dengan praktik IPA, maka guru IPA perlu lebih awal mengkoordinasikan persiapan dalam penyediaan peralatan atau bahan lebih apa saja yang diperlukannya. Berikutnya, guru hendaknya menentukan langkah-langkah pembelajaran seperti nomor 1, bagaimana melalui pembelajaran, yakni pengenalan masalah atau topik pembelajaran. 2, bagaimana membuat siswa mengerti tentang konsep yang dipelajarinya. 3, bagaimana mengaplikasikan konsep sesuai kehidupan sehari-hari. 4, menyimpulkan pelajaran atau memberikan rangkuman atau ringkasan. Dan 5, memberikan tindak lanjut, misalnya pekerjaan rumah. Usman 2010 menyatakan hasil pembelajaran IPA siswa sekolah dasar adalah segala perubahan kemampuan yang menjadi pada siswa sekolah dasar yang berkenaan dengan mata pelajaran sains sebagai hasil dari mengikuti proses pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pencapaian hasil pembelajaran IPA atau sains mencakup proses pembelajaran IPA pencapaian hasil belajar siswa mencakup perubahan kemampuan dalam hal penguasaan konsep IPA, dan penguasaan konsep IPA secara khusus. Hasil pembelajaran IPA dan penelitian ini dibatasi pada penguasaan produk IPA dan proses. Masuk pada C. Hakikat pembelajaran IPA. Dalam kegiatan pembelajaran, belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pembelajaran. Karena itu, inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar. Anak didik dapat mencapai satu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini pengajaran tentu saja akan dapat mencapai jika anak didik berusaha mencari cara aktif untuk mencapainya. Pembelajaran IPA memang berkaitan langsung dengan lingkungan, alam serta didik dalam kehidupan sehari-hari. Maka model yang cocok diterapkan untuk anak
didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita berwisata, memberikan PR untuk dikerjakan di rumah, terus anak-anak harus melihat pemandangan di sekitar lingkungan agar mereka tahu bahwa konsep di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, maka model yang cocok diterapkan untuk anak Indonesia yang yaitu belajar melalui pengalaman langsung, learning by doing. Model pembelajaran ini memperkuat daya ingat anak dan biayanya sangat murah karena dapat menggunakan media maupun alat-alat pembelajaran yang ada di lingkungan anak sendiri. Mungkin menurut penjelasan di sini karena biaya pengangkut daya ingat anak dan biaya sangat murah di sini. Contohnya misalnya anak-anak dimasukkan di tempat kursus untuk pembelajaran IPA dan sains misalnya, ataupun kita mengajak anak-anak untuk berjalan-jalan ke tempat yang bisa anak-anak amati untuk mengetahui tentang pembelajaran IPA di sekitar lingkungan kita, seperti yang ada di contoh IPA, seperti mengetahui tentang sekitar alam semesta, seperti gunung, seperti lautan. Nah, anak-anak bisa tahu. Dari situ kita harus mengajak anak-anak seperti keluar dari area kelas untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Nah, lanjut pada lingkungan sebagai sumber besar IPA. Nah, lingkungannya saya sudah jelaskan tadi bahwasanya lingkungan itu termasuk dari sumber pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA di sini adalah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pun dapat dimampu seorang dapat menjumpai fenomena IPA termasuk dalam lingkungan di mana kita tinggal. Salah satu masalah dalam pembelajaran IPA dewasa ini adalah kurangnya sumber belajar untuk mendukung suatu kegiatan belajar mengajar. Biasanya sumber belajar selalu berkaitan dengan alat dan bahan yang harus dibeli di tempat tertentu, sehingga alat dan bahan menjadi bahan sandungan bagi guru untuk menciptakan iklim belajar yang ideal. Nah, teman-teman, selagi kita mengajak anak-anak untuk melihat lingkungan di sekitar, kita bisa membeli atau memberitahu kepada anak-anak bahwa sumber lingkungan sebagai sumber pembelajaran IPA itu bisa diterapkan dengan kita memperlihat alat-alat yang ada di sekitar yang seperti alat-alat yang kita beli, seperti alat-alat kesehatan atau alat-alat tentang tumbuhan, alat-alat tentang hewan. Contohnya kita bisa menerapkan kepada anak-anak agar mereka selalu memahami atau mereka bisa memahami apa yang guru jelaskan. Lanjut pada lanjutan materi tadi, hakikat. Akibatnya peserta didik hanya dijelajahi dengan hafalan yang membuat mereka menjadi jenuh dan tidak tertarik terhadap mata pelajaran IPA. Nah, teman-teman, selain itu guru-guru selain mengajarkan itu ada anak-anak
karena gurunya mengajarkan terlalu tidak efisien atau tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan, akibatnya anak-anak peserta didik terlihat sangat jenuh kepada pembelajaran IPA karena guru hanya menerapkan hafalan kepada anak-anak. Seharusnya hafalan itu tidak cukup untuk dipahami oleh anak-anak. Seharusnya guru itu mendidik tentang kepada anak-anak dengan alat-alat IPA ataupun dengan mengajak mereka untuk pergi ke luar kelas atau ke sekitar lingkungan agar mereka tahu bahwasanya pembelajaran IPA ada di sekitar pembelajaran IPA, isi dari pembelajaran IPA ada di sekitar anak-anak gitu. Lanjut, sebenarnya sumber belajar dapat juga diperoleh dari sekitar kita. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Misalnya dengan menugaskan peserta didik untuk membawa benda-benda tersebut, dapat berupa barang bekas ke sekolah. Selain itu, lingkungan juga dapat menggunakan dalam kegiatan belajar, mengajar banyak benda, melakukan hidup atau fenomena alam yang menarik dan dapat juga gunakan sebagai sumber belajar. Hanya masalahnya guru belum bisa terbiasa menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, ya itu teman-teman. Mungkin ada berbeda guru yang bisa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan secara menggunakan dengan alat-alat dan menggunakan dengan berbagai menerapkan kepada anak-anak dengan memperlihatkan lingkungan atau fenomena-fenomena alam, atau guru hanya terbiasa dengan lingkungan, tidak terbiasa dengan lingkungan alam, begitu teman-teman. Ada poin-poin yang peserta didik dapat informasi berdasarkan pengalaman langsung, karena itu mengajarkan akan lebih bermakna dan menarik. Kedua, pengajaran jadi lebih konkret. Pengalaman ilmu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan menguasai dengan permasalahan yang dihadapi secara didik. Poin ketiga, sesuai dengan prinsip pengajaran, yaitu belajar harus melalui dari yang konkret ke abstrak, mudah, sederhana ke sukar, kompleks, sudah diketahui ke yang belum diketahui. Mengembangkan kompetensi dari prinsip belajar, bagaimana belajar berdasarkan pada metode ilmiah, pengetahuan, pengembangan keterampilan IPA sehingga akan ditanamkan sikap ilmiah. Berdasarkan pendidik dapat mengenal, mencintai lingkungan sehingga akan tidak rasa syukur, mengagumi dan mengagumkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Nah, semuanya sudah saya jelaskan. Ini hanya poin-poin yang saya jelaskan. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Perencanaan proses pembelajaran yang susun guna memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, tentang menyenangkan dan diharapkan. Dalam hal ini, perencanaan proses pembelajaran merupakan pedoman yang sistem dalam pelaksanaan nilai dan pengawasi proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses perencanaan pengalaman belajar yang bermakna sebagai peserta didik. Perencanaan proses pembelajaran bertitik tolak dari standar kompetensi SK kompetensi dasar SD yang tercantum dalam kurikulum, kemudian dikembangkan dalam materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar dan sumber belajar sampai pada pembelajaran evaluasi.
Selanjutnya F. Mengembangkan silabus IPA. Silabus adalah perencanaan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran. Tema tentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian lokasi dan waktu, dan sumber, bahan alat belajar, alat belajar. Silabus merupakan pembelajaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk menilai SNP 2006. Langkah-langkah pengembangan silabus seperti 1. Menjadi standar kompetensi dalam kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Menentukan jenis penilaian. Menentukan lokasi waktu. 6. Menentukan sumber belajar. Kita lanjut teman-teman. G. Mengembangkan RPP IPA. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan program perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus fungsi perencanaan. RPP hendaknya mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Fungsi pelaksanaan adalah untuk menyukseskan implementasi kurikulum 2013 ataupun KTSP. RPP harus disusun secara sistematis, utuh dan menyeluruh. Selanjutnya komponen RPP. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian, maka perencanaan akan melaksanakan pembelajaran adalah perencanaan setiap komponen yang saling berkaitan. Dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran minimal ada 5 komponen pokok, yaitu pertama komponen tujuan pembelajaran, kedua materi pembelajaran, 3 metode, keempat media, kelima dan sumber, keenam belajar serta kompetensi pembelajaran, 7 serta kompetensi. Ada 5. Maaf. Ada 5 komponen. Komponen yaitu pertama komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media dan sumber pembelajaran serta komponen evaluasi. Mohon maaf ya. Selanjutnya hal yang seperti ini yang digariskan oleh peraturan pemerintahan nomor 19. Nah, meliputi silabus. Dalam penyusunan RPP maka ada beberapa komponen yang harus ada, yaitu 1. Identitas mata pembelajaran. Identitas mata pembelajaran diisi dengan nama mata pelajaran yang akan diajarkan di kelas dan semester berapa serta penemuan kelas berapa. 2. Lokasi waktu. Jumlah waktu yang diperlukan untuk merealisasikan RPP. Waktu diambil berdasarkan hasil penetapan waktu dalam silabus serta kompetensi dalam kompetensi dasar dan indikator diambil dari silabus. 3.
Tujuan pembelajaran. Rumusan tentang apa saja yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 4. Materi ajar. Bahan apa yang akan diajarkan kepada siswa. Materi tentunya sesuai dengan materi yang sudah tertuang dalam silabus yang tentu saja sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Keluasan dan kedalaman materi tergantung indikator pembelajaran yang ingin dicapai. 5. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini secara yang dilakukan guru dalam rangka pencapaian materi pembelajaran. 6. Nilai hasil belajar. Nilai dimaksudkan untuk mengetahui hasil pembelajaran. Untuk itu perlu diukur keberhasilan siswa dan keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakannya. 7. Sumber belajar. Apa saja yang menjadi sumber bahan yang akan disajikan pada waktu proses belajar mengajar. 1. Prinsip-prinsip penyusun EPP. Spesifik di sini adalah penyusunan RPP harus spesifik, yaitu disusun untuk tiap pertemuan. RPP merupakan jabaran dari silabus. Oleh karena itu, RPP harus lebih spesifik, yaitu menyeluruh langsung pada pengalaman belajar siswa yang diorganisasi melalui langkah-langkah pembelajaran yang dikontrak dan spesifik. 2. Operasional. Penyusun RPP harus operasional, yaitu mudah diukur dan dapat dilaksanakan, terutama dalam penyusunan indikator keberhasilan belajar untuk benar-benar beroperasional sehingga mudah untuk dievaluasi berkenaan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. 3. Sistematis. Penyusunan RPP harus sistematis yang dilalui dari penetapan ide kualitas mata pelajaran sampai penetapan produser evaluasi yang tidak lanjut. Semuanya harus dirumuskan secara sistematis, mulai dari kegiatan awal, resepsi, menyampaikan tujuan per step, yaitu kegiatan inti, melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi. Ya Allah. J. Masuk pada manfaat perencanaan pembelajaran. Guru akan terhindar dari keberhasilan secara tidak sengaja karena perencanaan disusun dengan mencapai hasil yang optimal. 1. Optimal. Yang satu baik saya jelaskan. 2. Menentukan langkah dan strategi yang tidak dalam pembelajaran. 3. Dapat menentukan dan mempersiapkan berbagai alat dan kualitas yang diperlukan dalam pembelajaran. Dengan perkataan lain, perencanaan pelaksanaan pembelajaran bermanfaat berbagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dasar lebih terarah dan pelajaran efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Tujuan pertama yang akan selanjutnya tujuan konsep pengembangan perencanaan pembelajaran. Dasar utama untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran adalah silabus. Konsepnya silabus. Berdasarkan silabus yang ada, seorang guru kemudian menentukan strategi atau model pembelajaran mengikuti. 1. Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran serta menentukan media yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran minimal memiliki konsep komponen sebagai berikut. 1. Identitas perencanaan pembelajaran. 2. Kompetensi dasar. 3. Media pembelajaran. 3. Indikator hasil belajar. 4. Media pembelajaran. 5. Skenario pembelajaran. 6. Penilaian dan tindak lanjut. 7. Media
pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar atau fasilitator atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik simbol verbal maupun simbol non-verbal atau visual. Dalam proses pelajaran mengajar, kehadiran media mempunyai peran yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut tidak jelas materi yang disampaikan dapat membantu dengan kehadiran media sebagai perantara. Kurikulum materi yang akan disampaikan ke peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Maka dari itu, media merupakan wahana yang informasi belajar untuk menyeluruh pesan dalam proses belajar. 1. Manfaat media pembelajaran. Media membantu mempertinggi proses belajar yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang sangat diharapkan. Ada beberapa alasan mengapa media dapat mempertinggi mutu proses belajar. Di antaranya adalah 1. Makin memperjelas bahan pengajar yang disampaikan oleh guru. 2. Memberi pengalaman nyata kepada peserta didik. 3. Merangsang peserta didik berdialog dengan dirinya sendiri. 4. Berlangsung secara berpikir peserta didik. Merangsang secara berpikir peserta didik. Selanjutnya, hubungan antara media dan proses pembelajaran IPA. Ya Allah. Penilaian dalam proses pembelajaran IPA, nilai merupakan kegiatan menafsirkan dalam hasil pengukuran hingga diketahui apakah suatu program setelah berhasil. Penilaian suatu kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik berupa domain kognitif, efektif, merupakan psikomotor. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penilaian, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian tertulis, penilaian subjek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Lanjut, nilai untuk kerja. Penilaian untuk kerja merupakan nilai yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan suatu penilaian. Ini cocok menggunakan untuk menilai keterampilan kompetensi yang menurut siswa melakukan tugas tertentu seperti praktek dan laboratorium. Begitulah. Ya Allah. Dalam penilaian untuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan siswa untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. 2. Pelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. 3. Kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 4. Upaya kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak hingga semua dapat diamati. 5. Kemampuan yang akan dinilai berturut berdasarkan urutan pengamatan. B. Penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan teks tulis. Teks tulis merupakan teks di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa dapat bentuk tulisan. Dalam jawaban soal, siswa tidak selalu berespon dalam bentuk penulisan jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, dengan menggambar, dan lainnya sebagainya. Ada beberapa bentuk soal penulisan yaitu satu soal dengan memilih jawaban pilihan ganda. 2. Pilihan benar benar atau salah, ya atau tidak, dan menjodohkannya. 2. Soal dengan mensuplai jawaban isian singkat atau melengkapi uraian terbatas, uraian objek atau non objektif, dan uraian terstruktur atau non struktur. Dalam penyelesaian instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 1. Materi, misalnya kesesuaian soal dengan kompetensi
kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam kurikulum tingkat kesatuan pendidikan. 2. Konstruksi, misalnya perumusan soal atau pernyataan harus jelas dan tegas. 3. Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. 3. Kaidah penulisan, harus berpedoman pada kaidah penulisan soal yang buku dari berbagai bentuk soal penilaian. C. Penilaian subjek. Penilaian subjek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut merupakan suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan pengajian data. Nilai proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan siswa pada mata pelajaran tersebut secara jelas. Pada penilaian proyek setidaknya ada tiga yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Kemampuan pengelolaan. Kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu, kumpulan data, serta penulisan laporan. 2. Evaluasi. Kesesuaian dengan mata pembelajaran, pertimbangan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran. 3. Keaslian. Proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karyanya dengan pertimbangan kontribusi guru merupakan petunjuk dan dukungan terhadap proyek siswa. Penilaian produk. Penilaian produk di sini adalah penilaian terhadap proses pembantuan dan kualitas suatu produk. Penilaian tersebut meliputi nilai kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan, gambar, barang-barang tertentu dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Pengembangan produk seperti 3 tahap ini setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu tahap 1, tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan siswa dan perencanaan menggali dan mengembangkan gagasan dan pendesain produk. 2. Tahapan pembuatan produk proses, meliputi penilaian kemampuan siswa dalam menyelesaikan dan menggunakan bahan alat dan teknik. 3. Tahap penilaian produk appraisal, meliputi penilaian produk yang dihasilkan siswa sesuai kriteria yang ditetapkan. Penilaian produk biasanya digunakan secara holistik atau analitik. Lanjut, 1. Cara holistik, yaitu berdasarkan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal. 2. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Nilai portfolio. Penilaian portfolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan kepada kemampuan informasi yang menunjukkan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Informasi tersebut dapat merupakan karya siswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh siswa. Nilai portfolio pada dasarnya nilai karya-karya siswa secara individu pada setiap periode untuk satu mata pelajaran. Hal ini yang perlu diperhatikan dan diajarkan
yang diajarkan pedoman dalam menggunakan penilaian. Portofolio di sekolah antara lain: 1. Karya siswa adalah benar-benar karya siswa itu sendiri. 2. Guru melakukan penelitian atas hasil karya siswa yang dijadikan bahan penelitian portofolio agar karya tersebut merupakan hasil karya yang dibuat oleh siswa itu sendiri. 2. Saling mempercaya antara guru dan siswa. Dalam proses penilaian, dan siswa harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan, dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidik berlangsung dengan baik. Poin ketiga, kerahasiaan bersama dengan guru dan siswa. Kerahasiaan bersama antara guru dan siswa. Kerahasiaan di sini adalah pengumpulan informasi pengembangan siswa perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga diberi dampak negatif proses pendidikan. Poin 4, memiliki kebersamaan, joint ownership antara siswa dan guru. Guru dan siswa perlu mempunyai, poin kelima, guru dan siswa perlu mempunyai rasa memiliki berkas portofolio sehingga siswa akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan merupakan terus meningkat kemampuannya. Kepuasan, hasil kerja folio sebagainya berisi tentang dan keterangan dan atau bukti yang diberikan dengan siswa untuk lebih meningkatkan diri. Kesesuaian, hasil kerja dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Nilai, proses, dan hasil. Nilai portofolio merupakan prinsip proses dan hasil. Proses belajar dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya siswa. Penilaian pembelajaran. Nilai portofolio di sini merupakan hal yang tidak terpisah dalam proses pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti sebagai guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan siswa. F. Penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan silabus, proses, dan tingkat perencanaan kompetensi yang dipelajarkannya. Teknik penilaian diri dapat digunakan mengukur kompetensi kognitif, afektif, psikomotor. Penilaian kompetensi kognitif di kelas. Misalnya, siswa diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya berbagai hasil belajar dari satu mata pelajaran tertentu. Penilai dirinya didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Penilaian kompetensi efektif, misalnya siswa dapat diminta untuk membuat tulisan yang membuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu.